saya akan menjelaskan mengenai tingkat kepuasan konsumen pengguna jasa antar kirim pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah simpulan dan saran. Pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Latar belakang kami melakukan kegiatan penelitian ini adalah yang pertama, terdapatnya rasa was-was dari konsumen terhadap kesadaran barang. Yang kedua, kekhawatiran konsumen terhadap kurir yang belum mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan kurang disiplin. Dan yang ketiga, komplain konsumen terhadap keterlambatan kedatangan barang pesanan. Jasa antar kirim yang kami amati adalah XYZ, di mana XYZ sudah banyak digemari oleh masyarakat karena cabangnya yang mudah ditemukan. Adapun tujuan kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan konsumen pengguna jasa XYZ di Provinsi Bali. Yang kedua, kita akan membahas mengenai metode penelitian. Jenis data yang kami gunakan adalah data primer dengan pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan cara wawancara singkat dan survei online berbentuk kuesioner yang disebarkan melalui sosial media. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Provinsi Bali yang pernah menggunakan jasa XYZ selama pandemi COVID-19. Sampel yang digunakan sebanyak 239 responden kuesioner online. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Di sini terdapat deskripsi responden berdasarkan umur. Total responden berumur kurang dari 20 tahun sebanyak 60 orang atau 25,53%. Total responden berumur 20-30 tahun sebanyak 131 orang atau 55,75%. Total responden berumur 31-40 tahun sebanyak 16 orang atau 6,81%. Kemudian, total responden berumur lebih dari 40 tahun sebanyak 28 orang atau 11,91%. Nah, di sini didapat untuk persentase perempuan adalah 60% dan persentase laki-laki adalah 40%. Kemudian, kita bisa lihat responden berdasarkan pekerjaan, ada pelajar atau mahasiswa sebanyak 73,20%, ada BUMN sebanyak 0,40%, wira swasta sebanyak 1,28%, ibu rumah tangga sebanyak 0,90%, PNS, TNI atau Polri sebanyak 14,02%, pegawai swasta sebanyak 7,20%, operator sebanyak 0,40%, dan yang tidak bekerja sebanyak 2,60%. Dilihat dari sebaran data, responden kebanyakan berada di daerah domisili Denpasar. Kota Denpasar mendapat persentase sebanyak 46,4%. Nah, dalam analisis deskriptif ini akan disajikan diagram responden dalam beberapa kategori yang diberikan pada kuesioner online yang disebar di sosial media. Dari diagram tersebut akan terlihat bagaimana tanggapan responden terhadap kualitas jasa antar kirim XYZ. Dapat dilihat pada diagram menggambarkan bahwa selama masa pandemi COVID-19 masih banyak yang menggunakan jasa antar kirim XYZ ini. Bahkan dari keseluruhan sampel, ada sebanyak 78,7% menggunakan jasa XYZ ini. Kemudian, berdasarkan penerapan protokol kesehatan, ada sebanyak 92,4% responden mengatakan bahwa kurir XYZ sudah menerapkan protokol kesehatan saat melakukan pengantaran barang. Jika berdasarkan ketepatan waktu XYZ, responden memiliki jawaban yang beragam, namun lebih banyak responden yang merasa bahwa pengiriman barang XYZ dinilai tepat waktu. Kemudian, berdasarkan penggunaan XYZ, sebagian besar responden menyatakan bahwa penyampaian barang pesanan dengan jasa XYZ selama masa pandemi COVID-19 cukup cepat, dan responden yang menjawab bahwa kedatangan barang ini cukup cepat ada sebanyak 64,3%.
Kemudian, sebagian besar responden tidak pernah menerima barang yang rusak, tertukar, maupun barang yang hilang saat melakukan pemesanan melalui XYZ sebanyak 71,4% responden. Kemudian, sebagian besar, yaitu sebanyak 69,8%, setuju kualitas pelayanan XYZ selama pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan apa yang ditawarkan kepada konsumen. Sebagian besar responden juga setuju merasa puas apabila melakukan pengiriman melalui XYZ selama masa pandemi COVID-19. Jumlah responden yang setuju ini sebanyak 67,2%. Nah, sekarang kita sampai di kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis data 235 responden yang mengisi kuesioner penelitian, tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan XYZ diperoleh angka sebesar 67,2% yang menunjukkan bahwa angka ini berada pada skala interval puas. Hasil penelitian merekomendasikan XYZ untuk meningkatkan kecepatan pengiriman serta meningkatkan pelayanan XYZ selama masa pandemi COVID-19. Mungkin itu saja dari yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.